Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk anak-anak ibu pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita memulai perkuliahan perdana kita, di mana terkait mata kuliah bahaya fisik yang mungkin sudah tidak asing lagi didengar ya. Pada hari ini kita akan belajar atau belajar bersama ya terkait dengan mata kuliah ibu. Mungkin untuk pertemuan pertama ini sembari kita menjelaskan kontrak perkuliahan juga ya, sebagaimana semestinya kita harus saling mengetahui ya maunya bagaimana untuk kontrak perkuliahannya, tapi tidak jauh daripada pedoman akademik kita ya, khususnya di Akamikas Palonga. Mungkin kita nanti akan masuk dulu ya ke sesi dimana sesi materi ya, sedikit mengulik ya, atau kita membahas, berdiskusi untuk pertemuan pertama ini. Kita awali dulu dengan bismillah ya, semoga bermanfaat nantinya. Oke. Yang pertama dimana kita ya nanti akan belajar bahaya fisik, atau mungkin ada yang belum tahu bahaya fisik ini apa sih, pentingnya apa, untuk apa ya. Kita harus tahu sebab akibat daripada dasar yang melatar belakangi sebuah upaya-upaya untuk mengurangi bahaya fisik ini ya. Oke, kenapa adanya bahaya fisik ya? Kita ketahui bersama bahwa di dunia industri ini ya, banyaknya sumber-sumber potensi bahaya ya, yang dimana saling keterikatan dengan sumber daya manusia atau kita sebut human-nya, dimana merupakan salah satu aspek terpenting dalam jalannya sistem. Namun, seringkali banyak ditemukan halangan keberhasilan dari hal tersebut dikarenakan produktivitas operatornya yang menurun atau kurang, yang menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Oke, itu dasar yang melatar belakangi daripada hal yang kita ketahui secara umumnya ya. Oke, mari kita pelajari upaya atau standar ya, atau regulasi yang diterapkan untuk melancarkan ya dalam pengimplementasian standar-standar tersebut. Salah satunya mungkin di sini sudah tidak asing lagi ya, adanya undang-undang tertua ya terkait dengan keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kalau kita sebut ini adalah empuknya undang-undang ya. Oke, kemudian ada pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana hak dan kewajiban serta upaya dalam menyelamatkan pekerja dari potensi bahaya maupun lainnya, ini ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian ada juga tentang sistem atau implementasi daripada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya. Ini yang terupdating ya, yang digunakan untuk masa-masa yang sekarang. Mungkin bisa saja nanti di kemudian hari ada yang terupdating lagi ya.
Oke, kemudian ada Permenaker RI nomor 9 tahun 2016 ya, tentang pekerja pada ketinggian ya, di mana standar pedoman acuan untuk orang-orang yang bekerja di ketinggian ini ada standar yang diatur oleh Permenaker nomor 9 ini. Kemudian ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya di lingkungan kerja. Nah, dan lain-lainnya nanti persesinya akan ada dasar hukum atau regulasi yang dirujuk atau menjadi pedoman acuan sebuah program-program dalam upaya pengendalian bahaya di lingkungan kerja. Lanjut ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, apa sih bahaya fisik? Kalau kita definisikan secara terpenggal-penggal atau secara harfiah ya, dari bahaya itu sendiri dikatakan suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi ya terjadinya sebuah akibat atau dampak ya, baik itu berupa cedera ya, luka-luka ringan ataupun penyakit yang ditimbulkan atau yang diakibatkan dari akibat pekerjaan tersebut ya, maupun kerusakan dan sebagainya, atau bisa juga mohon maaf terjadi kematian. Nah, ini sangat merugikan, baik itu pada pihak industri atau perusahaan ya, atau tempat dia bekerja, maupun bagi keluarga yang ada di rumah. Ini sangat merugikan ya. Oleh karena itu pentingnya kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi bahaya, sehingga kita bisa menerapkan sistem-sistem yang dapat meminimalisir hal tersebut. Itu dari segi definisi ya bahaya. Oke. Ada pula yang mengatakan ya bahwa bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau keadaan yang memiliki potensi untuk dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugian ini banyak ya. Ada dari merugikan keluarga yang di rumah ya, karena nyawa itu sangat berharga tentunya ya, ataupun merugikan perusahaan ya, terjadinya penurunan produk ya, gagal beroperasi dan sebagainya. Kemudian suatu hal yang dapat dikatakan sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki resiko menimbulkan dampak negatif. Itu definisi lain daripada sebuah bahaya ya, atau bahaya. Kemudian bahaya fisik diartikan ya merupakan seluruh unsur ya, faktor, situasi atau keadaan yang berasal dari fisik suatu objek yang mampu memicu munculnya kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Bahkan ada kerugian jiwa. Ya, ini disebut dengan bahaya fisik. Oke, sampai di sini pahamnya. Oke, kita lanjut. Ada beragam jenis bahaya di tempat kerja. Kita bisa kategorikan atau klasifikasikan menjadi 5 klasifikasi ya. Ada jenis bahaya kimia ya, yang berkaitan dengan tentu ya, dengan apa? Dengan terkait dengan bahan-bahan kimia ya. Mungkin nanti akan ada anak-anak ibu ya yang bekerja nantinya di petrokimia. Nah, itu jenis bahayanya adalah jenis bahaya kimia. Kemudian ada bahaya biologi ya. Biologi ya. Mungkin saja nanti akan ada yang bekerja di laboratorium ya, laboratorium obat-obatan atau lainnya ya, sifatnya adalah biologik atau lainnya ya. Kemudian ada psikologi ya, psikolog ya, mental bahaya nih. Ada. Kenapa disebutkan di sini? Karena memang siklus kita di tempat kerja itu ada di mana situasi dan kondisi yang menguji mental kita. Ya,
kesanggupan kita dalam target dan proyek tersebut ya. Oke. Kemudian ergonomik ya, bahaya ergonomik ya. Ini kita artikan di mana ergonomik ini adalah malposisi yang berhubungan dengan struktur tubuh kita atau kerangka tubuh kita ya, di mana yang tadinya normal menjadi abnormal atau menjadi penyakit akibat kerja, kita singkat menjadi PAK ya. Itu terkait dengan ergonomik ya, suatu kondisi di mana pekerjaan yang selalu rutinitas kita lakukan ya, itu berakibat tidak baik dalam tubuh kita atau organ tubuh kita, entah mata kita, entah struktur tulang-tulang kita atau kerangka kita dan sebagainya ya. Itu bisa nanti dipelajari dan ada mata kuliahnya sendiri ya. Sama halnya ya, psikologi juga ada mata kuliahnya tersendiri. Oke. Nah, ini ada bahaya jenis bahaya fisikal atau fisika. Ini yang nantinya kita pelajari dalam satu semester bersama Ibu tentunya ya. Untuk saat ini kita berjumpa kembali. Oke? Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Oke. Tadi adalah beragam jenis klasifikasi ya. Nah, ini kita kerucutkan kembali ya, terkait dengan bahaya fisiknya sendiri ya. Sebenarnya banyak ini bahaya fisik ini yang kita nanti akan kaji atau kita pelajari bersama. Salah satu diantaranya adalah yang pertama tentang kebisingan ya, noise. Karena tentu saja kita nanti di dunia pekerjaan akan sebenarnya beragam kondisi terkait tempat kerja kita, tapi pada umumnya akan ada sebuah di mana proses industri terjadi, maka ada suara-suara yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Nah, kebisingan ini ada standarnya sendiri. Nanti kita belajar terkait dengan kebisingan ya. Kemudian tentang pencahayaan ya. Pencahayaan juga bisa kita pelajari ya, bisa kita implementasikan di lingkungan sekitar dulu ya. Contoh seperti kita belajar misalkan ya di ruang kelas, nah itu ada standar-standarnya, harus berapa lux sih, harus pencahayaannya standarnya berapa sih gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajari bersama ya. Kemudian ada ketinggian ya. Agar meminimalisir bahaya dari kegiatan ya pada pekerjaan ketinggian ini seperti apa ya. Tentunya di ketinggian ini riskan kita sebut dengan bahaya fisik yang riskan. Logikanya kita bermain adalah contoh sebuah batu ya, yang kita jatuhkan dari atas, maka dia akan turun ke bawah. Berbicara gravitasi tentunya ya. Sama halnya apabila tubuh kita berada di atas tanpa adanya perlindungan diri kita ya, maka bisa mengakibatkan PHK atau kematian atau lainnya ya. Itu semuanya tidak kita inginkan tentunya ya. Oke. Kemudian ada bahaya listrik ya. Nah, kelistrikan pun perlu kita perhatikan tentunya ya. Tidak serta-merta kita tinggalkan, tidak. Kita perhatikan salah satu dalam kategori jenis bahaya fisik ya. Karena objeknya adalah fisik tubuh kita ya. Mungkin pernah melihat orang tersengat listrik, atau bahkan kita pernah mengalaminya sendiri ya. Kemudian ada getaran. Mungkin Ibu bisa berikan contoh saat ini adalah yang dimana mungkin kita pernah melihat orang ya yang menggunakan mesin alat berat ya, yang bentukannya getaran untuk memperbaiki jalan raya ya. Nah, hal tersebut mungkin kita anggap sepele, akan tetapi bagi seorang pekerja tersebut yang memang rutinitas pekerjaannya demikian, akan mengalami bahaya fisik pada kondisi tubuhnya. Nah, itu nanti kita pelajari bersama seperti apa dasar hukumnya, regulasinya ya,
kemudian bagaimana sih upaya meminimalisir setidaknya ya, atau upaya pengendaliannya. Kemudian iklim atau suhu ya. Nah, iklim atau suhu ini adalah yang berkaitan dengan temperatur ya, baik itu ruangan maupun tubuh kita yang menyesuaikan pada situasi dan kondisi tersebut. Nah, kemudian ruang terbatas ya, ruang terbatas udah di ruang terbatas itu kita bayangkan ketika menutup mata kita, itulah ruang terbatas ya, gelap, tidak ada bayangan, tidak ada pencahayaan ya, terbatas, hanya mungkin bagi yang pandangannya kurang fokus pada pekerjaannya sedikit meraba-raba atau lainnya ya, ini juga perlu diperhatikan dan dipelajari standarnya, bahayanya, dampaknya seperti apa ya, upaya pengendaliannya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah faktor bahaya fisik ya, sama seperti hal yang disebutkan tadi ya. Ini kurang dan lebih kita akan bahas dalam satu semester. Ini ada kisaran terkait dengan konstruksinya ya, atau ketinggian, kemudian mesin atau alat berat, kebisingan ya, kemudian kendaraan dan transportasi, tekanan udara, suhu, iklim, pencahayaan, radiasi ya, kemudian getaran, ruang terbatas, alat berat ya, tadi sudah disebutkan, maaf berulang, kemudian biosafety ya, dan lain-lainnya. Insya Allah ini yang akan kita pelajari bersama dalam satu semester bersama Ibu tentunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari beberapa jenis-jenis bahaya fisik yang tadi disebutkan ya, nah ini kita awali pada pertemuan ini, kita bahas ya tentang pengendalian resikonya, di mana kita sebut dengan hierarki pengendalian ya. Apa sih hierarki pengendalian ya? Hierarki pengendalian ini adalah sebuah upaya untuk mengendalikan dari beragam potensi bahaya yang ditemukan pada saat itu ya, ataupun yang memang sedang berjalan ya, atau bahaya itu baru ditemukan, sebutlah demikian. Salah satunya ada eliminasi. Ini yang pertama biasanya ibu ini sorry anakku. Jadi ibu terangkannya. Hierarki pengendalian ini adalah sebuah konsep yang sudah terstruktur ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung menggunakan APD, tidak ya. Jadi kita gunakan atau kita implementasikan pengendalian yang teratas dulu. Kalau teratas memang belum meminimalisir, juga ganti yang kedua tidak berubah atau masih adanya potensi bahaya selanjutnya hingga sampai dengan yang terakhir. Jadi jangan sampai anak-anak ibu salah tafsir konsep pengendalian ini, pokoknya langsung aja ke APD, kebanyakannya demikian kan, tidak ya. Jadi terstruktur dan berurutan ya. Ada eliminasi, substitusi, pengendalian teknis atau rekayasa engineering, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri, APD atau PPI ya. Oke. Eliminasi ini kita definisikan ya secara umumnya saja merupakan suatu usaha untuk menghilangkan sumber bahaya. Mulai saat desain alat tersebut atau bahan tersebut ya. Kemudian tujuannya guna menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan sistem karena adanya kekurangan ya. Jadi menghilangkan, itulah eliminasi ya. Ibu berikan contoh di sini ya. Contoh, tidak menggunakan lagi mesin dalam keadaan rusak. Nah, baik sebagian toolsnya atau partnya ya, atau keseluruhannya. Misal mesin bor, mesin bornya sudah rusak, hilangkan bahaya, berarti mesin bornya itu tidak lagi kita gunakan ya, jadi alatnya atau bahannya gitu kira-kira ya. Nah ibu ya, sorry ini ada typo ya. Oke.
Mungkin sampai di sini paham ya nak ya? Lanjut ya. Oke. Kemudian ada substitusi ya setelah eliminasi tadi. Oke, kita definisikan di sini di mana suatu usaha yang dilakukan ya biasa berupa penggantian alat. Jadi mengganti ya toolsnya atau bahannya atau prosesnya atau tata caranya ataupun peralatan yang digunakan dari awal memberikan adanya potensi bahaya menjadi tidak berbahaya lagi. Ibu beri contoh di sini. Menggunakan lampu ya. Ini misalkan pada pencahayaan ya. Pada pencahayaan menggunakan lampu dengan watt yang sangat tinggi pada ruang kecil yang pada pedoman atau standarnya ruang kecil itu cukup wattnya itu kecil misalkan. Karena apa? Kalau ruangan kita kecil ya, lampu yang wattnya itu misal sebutlah 50 watt, ruang kamar kita itu terang benderang sekali, maka kan bisa merusak mata kita. Maka bisa digantikan dengan lampu yang low watt. Misal cukuplah yang 11 watt untuk di kamar kita. Ya, itu contoh kecil dari penerapan substitusi. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi bisa mengganti toolsnya atau bahannya atau alatnya atau proses atau tata cara lainnya. Ya, oke. Nah, kemudian ada pengendalian teknik atau rekayasa engineering. Ya, kita definisikan di sini. Oh maaf, ibu terbata-bata jadinya. Suatu usaha untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta mencegah terjadinya kesalahan karena faktor manusia. Nah, ini di sini adalah adanya faktor manusia. Ya, di sini terlihat ya, human. Ibu beri contoh di sini. Memasang atau menambah ring pada selokan atau tempat aliran pembuangan air got. Kita sering pernah ya melihat ya aliran-aliran got di depan rumah kita ya. Ketika hujan datang ya, ketika hujan datang air menutupi dasaran atau pinggiran pembatas got tersebut. Pernah melihat kita sepeda terpelosok atau anak kecil terpelosok di got tersebut. Nah, ini kita mengambil sebuah pengendalian ya, yaitu tentang teknik ya, agar mengurangi potensi bahaya terpelosoknya orang-orang tersebut di got. Itu bagaimana? Kita pasang ring yang seperti trellis ya, trellis besi yang cukup untuk ukuran got tersebut. Nah, itu juga perlu ya. Itu kurang dan lebihnya ibu berikan contoh terkait dengan rekayasa engineering ya. Mencegah terjadinya kesalahan karena faktor manusia gitu. Tempat got itu kan nggak salah sebenarnya, cuma terkadang kan kitanya yang tidak melihat atau sebagainya. Nah, hal tersebut bisa diantisipasi dengan cara penambahan atau memasang ring tersebut ya. Itu contoh kecil ya. Oke, setelah adanya misalnya setelah rekayasa engineering masih belum cukup, kita gunakan pengendalian administrasi, di mana suatu usaha untuk mengontrol dari sisi orang yang melakukan pekerjaan dengan metode pekerjaan yang bisa dikendalikan, diharapkan pekerja tersebut dapat terhindar dari bahaya. Oke, nah, seperti apa ibu? Nah, oke, di sini kita beri contoh, ibu beri contoh, di mana suatu perusahaan ya atau industri bisa menerapkan bahkan mengagendakan ya adanya SOP. SOP ini adalah satuan operasional prosedur ya di tempat kerja tersebut, di mana bisa
menerapkan sistem shifting atau adanya rotasi jam kerja karyawan, ya. Setiap 8 jam perharinya ada pekerja lagi, misalkan ya, kalau memang industri tersebut beroperasi 24 jam. Jadi tidak berpaku bertumpu pada satu pegawai misalkan ya, atau satu shift itu. Jadi kita bagi menjadi 3 shift. Nah, itu diterapkan dan didokumentasi pada SOP. Jadi sudah diatur prosedurnya ya, dari adanya rotasi jam kerja ya. Kemudian awal masuk bekerja harus bagaimana, tiap bidang-bidangnya itu juga diatur di SOP tersebut. Jadi SOP ini adalah satuan operasional prosedur di perusahaan tersebut ya, begitu. Contoh kecil lainnya seperti anak-anakku adanya panduan akademi. Jadi anak-anak memiliki SOP ya, dimana pada panduan tersebut, panduan akademi ya, berapa kali tatap muka yang wajib dilakukan dan sebagainya sudah diatur. Itu sama halnya seperti SOP ya, itu adalah bentukan administratif ya. Atau lainnya seperti pelatihan, training, sertifikasi ya, itu juga diperlukan gitu. Sampai di sini sudah sedikit paham ya. Oke, dilanjut. Nah, ini adalah yang terakhir. Maaf ya, ini bukan coretan ini ya. Ibu jadi terbata-bata ngomongnya. Ini bukan coretan, mungkin ini garis tepian yang ibu kurang rapi edit. Oke, yang terakhir adalah APD ya, dimana kita singkat adalah alat pelindung diri ya, bukan perlindungan ya, pelindung diri. Kalau perlindungan hanya kepada Allah. Oke, lanjut. Didefinisikan merupakan suatu ya, atau satu bagian atau juga keseluruhan ya, alat yang digunakan untuk memproteksi diri kita dari paparan bahaya yang dapat membahayakan pekerja maupun diri kita pribadi ya. Secara teori, APD dianggap kurang efektif sebenarnya karena sejatinya tidak dapat mengurangi atau tidak dapat menghilangkan potensi bahaya. Hanya saja bisa mengurangi efek paparan dari bahaya, ya, efek kontak langsung dari bahayanya. Oke, ibu contohkan di sini untuk APD ya, di mana ada helm ya. Ingat, setiap bidang memiliki ya APD-nya masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan ya. Maksud dalam contoh ini adalah ini bentuk APD pada pekerjaan di industri ya, industrinya entah itu konstruksi, entah itu bidang lainnya, bukan pada safety riding atau pengendara ya, itu bukan. Jadi jangan disamaratakan antara helm ketika kita mengendarai motor ya dengan helm bekerja, jangan disamaratakan. Kita kondisikan ini untuk bidang pekerjaan ya. Ada masker ya, ada goggles atau kacamata ya, untuk melindungi mata kita, adanya sarung tangan, kemudian maaf belum ada gambarnya ya di sini ya, ada safety boots ya atau sepatu safety ya, dan earplug. Mungkin earplug digunakan untuk yang pekerjaan di bidang produksi yang bising sekali mesin-mesin tersebut ya. Ini adalah contoh-contoh kecil bentukan daripada APD ya. Kemudian kita lanjut. Di sini ada upaya antisipasi ya. Seperti apa sih upaya daripada antisipasi dari beragam potensi bahaya ya?
Untuk hierarki pengendalian itu memang biasanya sering dan wajib diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan atau industri-industri ya. Akan tetapi ada sebuah upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama adalah pengenalan, kedua adalah penilaian, baru ketiga pengendalian. Yang tadi ya, itu adalah pengendalian. Ini adalah sebuah konsep di mana tak kenal maka tak sayang, tak menilai maka tak dikendalikan. Begitu ya. Oke. Satu-satu. Kita singkat adalah 3P ya. Pengenalan, penilaian, pengendalian. Ya. Itu merupakan langkah antisipasi dari bahaya yang muncul. Perlu agar bahaya tidak meluas, bahkan minimalisir. Dan paparan tidak semakin membahayakan, bahkan merugikan. Oke, yang pertama, pengenalan. Langkah awal yang dilakukan ketika berhadapan langsung dengan potensi bahaya agar tidak gegabah dan salah dalam mengambil keputusan. Jadi kenali dulu bahayanya, ya. Misalkan kita dalam kondisi mengendarai motor, kenali nih bahaya. Bahayanya yang potensi muncul apa? Terjatuh, berbenturan, dan sebagainya. Ya. Sebelum mengambil keputusan, itu bagaimana? Ya, jangan sampai terjadi hal tersebut. Oke. Itu adalah mengenali atau mendeteksi dulu lah, gitu ya. Itu awal. Kenali dulu. Oke, potensi bahayanya apa? Ya. Yang kedua, penilaian. Ya. Penilaian ini adalah upaya yang dilakukan guna mengukur sejauh apa dampak yang ditimbulkan, baik terhadap pekerja, alatnya, atau toolsnya, ya, lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar. Jadi apa nih? Ya, apa saja sih yang harus kita ukur? Ya. Dampaknya nih, kemungkinan akan terjadi apa? Ya. Beri contoh hal yang perlu dinilai di sini. Sejauh apa dampak yang ditimbulkan? Apa dan siapa yang akan terpapar? Dapat ditangani langsung atau tidak? Ya. Jika bisa, alhamdulillah. Kalau tidak, harus ada perencanaan berlanjut. Melakukan pengukuran paparan, ya, diukur. Baru dilakukan analisa, ya. Baru disimpulkan di situ, ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi dinilai. Setelah diidentifikasi, tadi kan pengenalan, identifikasi sebutlah demikian. Kemudian penilaian, ya, kita ukur. Baru yang terakhir, pengendalian. Setelah melakukan pengenalan dan penilaian risiko bahaya, selanjutnya dapat kita lakukan upaya keberlanjutan untuk mengendalikan risiko tersebut dari bahaya dengan menggunakan hierarki pengendalian risiko. Ya, oke, sampai di sini sudah cukup paham. Semoga paham. Ya, untuk pertemuan kali ini tidak begitu banyak, ya, hanya beberapa part-partnya dahulu. Nanti kedepannya akan lebih kita bahas, berdiskusi bersama, ya. Nah, di sini ada contoh nih, ya, ada contoh bahaya fisik di tempat kerja pada gambar yang di sebelah apa nih, sebelah kanan apa kiri layar, ya. Kalau di ibu ini sebelah kanan, mungkin ya di anak-anak ibu sebelah kiri, ya. Ada gambar di sini, ya. Coba anak-anak ibu mengkaji, ya, atau mari belajar bersama melihat, ya, contoh kasus pada bahaya fisik di gambar tersebut. Yang pertama, apa pernah mengalami hal seperti di gambar? Gimana rasanya? Anget-anget kuku atau seperti digigit semut?
mungkin kita pernah mengalami ya, atau pernah melihat kejadian langsung. Seram bukan? Ada yang sampai gosong, ada yang sampai mohon maaf meninggal gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana upaya mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi oleh diri kita maupun orang sekitar? Kategori bahaya apa ini? Ya, coba diskusikan bersama ya, hal atau gambar yang terlihat ya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanyakan ini. Coba isi di kolom komentar ya pada aplikasi UBL. Tolong komentar dari anak-anak Ibu ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada. Tiap-tiap anak wajib ya komentar ya. Itu kita belajar menganalisa sedikit ya pada materi hari ini. Semoga bermanfaat materi yang didapat. Oke? Good luck ya. Nah, mungkin sudah bisa dipahami ya informasi atau materi yang sedikit Ibu bahas pada hari ini. Nah, ini masuk ke kontrak perkuliahan ya, dimana ini adalah perjanjian kontrak perkuliahan dengan Ibu tentunya ya. Mungkin dengan dosen lain akan beragam ya, tapi tidak jauh dari pedoman panduan akademik kita, khususnya KBKS Balongan. Yang pertama, tatap muka wajib 14 kali kita lakukan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS selama 1 semester bersama Ibu tentunya ya. Kemudian perkuliahan, mohon maaf sekali lagi ya, masih menggunakan online atau daring ya, karena pada masa pandemi COVID ini yang sejatinya kita juga tidak menginginkan hal seperti ini ya. Ingin sekali tatap muka, namun mau tidak mau kita melakukan alternatif agar tetap berjalannya sebuah perkuliahan pendidikan ini tentunya. Dimana insya Allah menggunakan UBL ya, SIAKAD dan aplikasi Google Learning lainnya ya. Adanya tugas dan kuis ya, tugas dan kuisnya beragam ya, seperti yang pada hari ini ya, itu ibu simpulkan itu menjadi tugas ya, walaupun hanya mengisi di kolom komentar ya, lebih simpel gitu. Jadi tidak perlu kita buat paper, catat tulis, menulis, enggak ya. Kita hanya bagaimana sih mengkaji dari hal tersebut ya, seperti kita main HP aja ya, komentar di situ. Oke. Kuis nanti beragam ya, dan random, jadi enggak tiap perkuliahan ada kuis, enggak, jadi random saja ya gitu. Jadi sewaktu-waktu saja Ibu ingin mengadakan kuis ya, langsung ada kuis. Kalau enggak ada ya enggak ada, cukup tugas dan kuis lainnya ya. Kemudian absensi online ya, ini kan sistemnya online, kita sebut absensi online. 80% kehadiran, wajib hadir. Jadi anak-anak Ibu wajib hadir ya. Bu, bagaimana jika saya sakit dan izin ya? Oke, sebenarnya sangat disayangkan ya di masa pandemi ini, kalau ada yang sakit dan izin, karena kan kalau izin kemana gitu ya, sebab masa pandemi ini kan tidak boleh kita pergi jauh-jauh sebenarnya. Kalau izin masalah urusan keluarga, mudik, nampaknya tidak logik ya, karena kita juga sedang di masa pandemi gitu. Kalau sakit, Ibu masih toleransi ya, dalam artian sakitnya ini apakah dirawat atau tidak. Kalau memang tidak dirawat,
kenapa tidak kita masuk kuliah? Karena apa? Kan ini daring, kan ini online ya. Jadi masih bisa sembari kita duduk gitu kan di kamar sambil kuliah atau di ruang di rumah intinya ya gitu. Jadi masih bisa mengikuti lah perkuliahan menurut pandangan ibu ya. Setidaknya masuk saja gitu ya. Kalau tidak sakitnya berat-berat amat gitu ya. Akan tetapi kalau memang sakitnya dirawat ya, ini prosedur ibu ya untuk kontrak perkuliahan. Silakan konfirmasi ke komtinya ya, agar komtinya yang memfollow up ke ibu ya pada perkuliahan hari itu juga. Artinya dosen ketika merekap absensi itu kan per pertemuan ya. Jadi ada batasnya, ada batas waktunya sampai pada hari itu saja, pada hari perkuliahan itu saja, sehingga mahasiswa yang sakit ya, yang sakit berat itu bisa terdeteksi, dan kami pun mendoakan yang terbaik ya, dan jangan sampai sakit. Kalau bisa jaga kondisi kesehatan ya. Oke. Kemudian sistem daring menggunakan UBL ya, atau siakar atau lainnya. Ibu akan mengatur settingannya ya, dalam artian join sesuai jam SKS mata kuliah. Mata kuliah ini memiliki beban SKS 2 SKS. Maka perkuliahan semestinya dilaksanakan ya selama 2 jam berlangsung. Itu seharusnya. Nah, akan tetapi ibu membuat sedikit kontrak kuliah nih dengan anak-anak ibu ya. Kurang dari 1 jam, anak ibu atau mahasiswa ibu ya, joinnya kurang dari 1 jam, maka dikatakan tidak hadir. Ingat, tidak hadir ya. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, persiapkan yang semestinya dilakukan mahasiswa ya. Contoh, bangun pagi, siap-siap ya, sembari menyiapkan sarapan tidak apa-apa ya. HP atau laptop full baterai, artinya malamnya di charger dulu, jangan sampai kelupaan besok ada kuliah nih gitu kan. Tolong di charger dulu ya, sehingga tidak low bed. Oke. Jaringan atau kuota tersedia cukup baik ya, persiapkan dengan baik ya. Besok ada kuliah ini nih, oke, persiapkan dengan baik ya. Kalau memang kuotanya habis ya, setidaknya apakah di situ ada kawan kita, saudara kita pinjam ya, informasikan bahwasanya besok kuliah gitu ya. Atau menggunakan wifi, barangkali di bala desa atau tetangga punya wifi, ikut nebeng ya, dan sebagainya. Beragam cara yang dilakukan agar bisa mengikuti perkuliahan, karena itu adalah kewajiban mahasiswa ya, mengikuti perkuliahan dengan cukup baik. Menyediakan pulpen atau kertas jika diperlukan untuk mencatat dan lain-lainnya ya, sehingga siap untuk kuliah ya. Kiranya seperti itu anak-anak ibu ya. Mungkin itu saja ya dari ibu ya. Barangkali nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan bersama ya. Oke. Ibu cukupkan, semoga bermanfaat ya. Ilmu yang didapat pada hari ini. Pesan ibu, belajarlah dari beragam bidang, beragam informasi, beragam sumber ya. Dan jadi banyak wawasan yang kita dapat nantinya. Kemudian jangan lupa jaga kondisi kesehatan ya.
makan teratur, ya, istirahat yang cukup, jangan begadang jika memang tidak penting sekali, ya. Itu saja pada hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat terus. Oke?